Halo mahasiswa FKUI, selamat datang di modul Mekar, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai diare pada anak. Seperti yang telah Anda ketahui sebelumnya di modul gastro bahwa diare pada anak masih merupakan morbiditas yang terbanyak pada balita maupun bayi. Dan tentunya morbiditas ini akan mengganggu proses tumbuh dan kembang bayi sehingga akan terjadi gangguan kognitif maupun gangguan nutrisi di kemudian hari. Selain itu, morbiditas pada bayi dan anak akan menyebabkan kelainan gizi yang akan berakhir pada kematian. Memang kali ini saat ini diare akut pada bayi dan anak, angka kematiannya mencapai 0%. Tetapi hati-hati, diare yang melanjut dan berlanjut terus menjadi kronik akan menyebabkan gangguan nutrisi dan bila tidak ditata laksana dengan baik berujung pada kematian. Oleh sebab itu, kami para gastroenterologis di dunia membuat suatu batasan yang agak sedikit berbeda dengan batasan yang dibuat oleh WHO. Karena kalian tahu semua, diare akut pada WHO sesuai dengan WHO itu terjadi pada 1 sampai 14 hari. Dan apa sih yang disebut dengan diare akut? Yaitu bila seorang anak atau bayi menderita perubahan buang air besar menjadi konsistensinya lebih lembik seperti bubur sampai cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali per hari. Dan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa pada anak-anak yang mengalami diare, pada anak yang dirawat atau datang ke IGD, RSCM, FKUI, mereka semua akan dibagi sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Perkumpulan Pediatrik Gastroenterologi Dunia, yaitu terbagi menjadi 3 yang ditentukan oleh waktu, yaitu 1 sampai 7 hari disebut diare akut, 7 sampai 14 hari disebut diare melanjut, dan lebih dari 14 hari disebut sebagai diare kronik atau persisten. Apa yang menyebabkan perbedaan penyebutan istilah diare kronik dan persisten? Biasanya hal ini termasuk dalam etiologi yang berbeda, yaitu pada diare kronik biasanya penyebabnya adalah selain infeksi di saluran cerna, misalnya infeksi pada organ lain, infeksi saluran kemih, ataupun infeksi otitis media. Selain itu adalah gangguan nutrisi yang dapat menyebabkan pasien mengalami diare yang lebih dari 2 minggu. Dan selanjutnya diare persisten biasanya diberikan julukan atau terminologi untuk diare yang lebih dari 14 hari dan penyebabnya adalah infeksi di dalam saluran cerna. Kalau kita lihat berdasarkan pembagian yang ada selama ini bahwa diare itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan durasinya. Tadi sudah saya sampaikan diare akut, diare melanjut, dan diare kronik ataupun persisten. Dan selanjutnya ada pembagian yang disebut dengan diare osmotik. Biasanya penyebabnya adalah bukan infeksi, dan diare sekretorik penyebabnya adalah infeksi. Nah, apa sih yang memengaruhi seorang bayi atau anak mengalami diare? Pertama adalah musim. Ya, kita tahu saat ini kita mengalami atau dalam fase musim penghujan. Tentunya kalian semua tahu bahwa Indonesia atau Jakarta hampir selalu tiap hari ada variasi antara hujan dan panas. Akan tetapi pada musim penghujan, di mana hujan lebih banyak curahnya dibandingkan panas, maka biasanya penyebabnya adalah infeksi bakteri.
Sedangkan pada musim hujan atau musim panas atau kebanyakan pada musim kering biasanya penyebabnya adalah virus. Dan bagaimana infeksi bisa terjadi? Biasanya karena atau akibat makanan terkontaminasi oleh baik itu bakteri, jamur, ataupun parasit. Dan selanjutnya bagaimana mengenai pejamu itu sendiri atau bayi dan anak? Kita lihat bahwa untuk faktor host, maka anak atau bayi yang mengalami gangguan nutrisi, kemudian mendapatkan obat-obat sitostatik yang akan menurunkan kekebalan tubuh mereka, biasanya mereka ini yang akan mengalami atau mudah sekali terjadi diare. Ya, pada pasien-pasien dengan penyakit kronik, misalnya penyakit gagal ginjal kronik, mereka tentunya juga mudah sekali untuk mengalami diare. Selanjutnya, untuk usia yang lebih muda, tentunya jauh lebih mudah untuk terinfeksi diare, terutama rotavirus atau virus. Dan biasanya dari epidemiologi studi ternyata di bawah usia 2 tahun, mayoritas penyebabnya adalah infeksi rotavirus. Satu lagi yang harus kita waspadai adalah asymptomatic infection, yaitu infeksi yang secara klinis tidak simptomatik atau bergejala. Biasanya ini adalah pada orang dewasa yang mengalami infeksi amuba. Kemudian orang dewasa ini akan membuat makanan untuk anaknya, ya, atau anak yang diasuh olehnya, sehingga secara tidak disengaja terjadi infeksi melalui makanan yang terkontaminasi. Nah, ada beberapa risiko terjadinya infeksi rotavirus. Di antaranya adalah bila bayi tidak mengalami keberuntungan, yaitu tidak mendapatkan ASI eksklusif yang kemudian diteruskan minimal sampai 1 tahun. Karena idealnya ASI eksklusif dapat dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun, dan tentunya mulai usia 6 bulan sudah diberikan makanan pendamping ASI. Dan beberapa risiko lain yang perlu diperhatikan adalah status gizi, kemudian hygiene dari orang tua atau anak itu sendiri sangat buruk, ya. Tadi saya sudah sampaikan juga usia di bawah 2 tahun. Kemudian juga kalau anak tersebut lahir dengan berat badan lahir kurang, maupun bila pasien atau anak tersebut mengalami dehidrasi, ya. Dan seterusnya Anda dapat baca di sini. Dan yang menjadi salah satu penekanan yang perlu ditekankan pada orang tua pada saat bayi atau anak tersebut tidak mendapatkan ASI tetapi mendapatkan susu formula melalui botol. Jadi hati-hati. Proses sterilisasi perlu dijaga agar infeksi tidak terjadi akibat botol yang disterilkan ternyata tidak optimal atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan kita lihat di sini bahwa pada penelitian yang dilakukan di 6 academic university, termasuk diantaranya di RSCM, dari Sabang sampai Merauke, artinya institusi pendidikan spesialis anak yang ada di barat Indonesia sampai timur, kita lihat di sini bahwa angka infeksi rotavirus terbanyak itu pada usia 6 sampai 2 tahun. Kalau kita lihat di sini, angka kejadian rotavirus akan ditekan karena penggunaan ASI eksklusif usia 6 bulan, ya. Dan bila pasien atau anak sudah mendapatkan makanan pendamping ASI, kita lihat tergantung dari adanya faktor risiko yang tadi sudah saya sampaikan, apakah seorang anak mudah untuk terjadi infeksi atau tidak, maka bila kesehatan saluran cerna tidak dijaga dengan baik,
salah satu di antaranya tidak mendapatkan ASI, kita lihat di sini angka kejadian rotavirus akan meningkat. Akan halnya di atas 2 tahun sampai 5 tahun, kita bisa lihat di sini bahwa infeksi rotavirus masih ada, akan tetapi sudah tidak dominan. Dan kita lihat ada beberapa contoh penyebab etiologi infeksi pada diare pada anak. Ya, Anda sekalian, saya ingatkan kembali mengenai patogenesisnya, karena ini sangat penting untuk kira-kira bagaimana secara klinis kita mendiagnosis etiologi pasien. Kita tahu bahwa penyebabnya diantaranya adalah virus, bakteri, dan protozoa. Yang harus Anda camkan adalah akibat dari infeksi virus, bakteri, dan protozoa pada organ saluran cerna. Infeksi virus dapat menyebabkan destruksi epitel sel, ya, karena kita tahu pada apex, ya, pada apex terdapat enzim-enzim disakaridase yang akan mencerna, contohnya adalah mencerna susu yang mengandung laktosa. Enzim disakaridasenya adalah laktase, dan laktosa tersebut akan dipecah oleh enzim laktase yang berada di villi atau di puncak atau di apex dari villi, dirubah menjadi glukosa dan galaktose yang dapat diserap oleh villi, kemudian diantarkan ke hati melalui pembuluh darah dan kemudian diolah menjadi protein otot. Ya. Tentunya pada anak-anak yang mengalami infeksi virus, maka akan terjadi kerusakan villi-villi usus yang selanjutnya hal ini akan bermanifestasi pada gejala klinis yang kita sebut lactose intolerance. Akan halnya penyebab bakteri, maka mukosa yang setelah bakteri ini menempel pada mukosa tergantung pada jenis bakterinya. Bila bakteri ini adalah bakteri yang menginvasi, maka akan terjadi invasi bakteri ke dalam epidermis, jadi lapisan mukosa usus, ya. Ataupun bila bakteri ini menghasilkan toksin, contohnya adalah E. coli toksigenik ataupun kolera, ya, maka akan diproduksi toksin ataupun akan dirusak mukosanya akibat invasi, dan kita dapat melihat pada gejala klinis yang disertai dengan darah. Akan halnya dengan protozoa, prinsipnya sama dengan bakteri, bahwa protozoa dan bakteri ini akan attach atau adesi pada mukosa. Hanya bedanya pada protozoa akan membentuk mikroabses sepanjang terutama kolon, dan juga akan terjadi ulserasi terutama pada kolon. Dan ini adalah contoh-contoh penyebab atau entropatogen yang sering menyebabkan diare pada anak maupun bayi. Dan kita bisa lihat di sini, karena Anda dulu pernah belajar pada saat modul gastro bahwa ini adalah contoh dari E. coli, ya, ini contohnya ada E. coli, ini adalah Entamoeba histolytica, karena kita bisa melihat eritrosit, ya, yang termakan oleh Entamoeba, dan ini adalah contohnya jamur. Dan ini adalah contoh dari Giardia lamblia, ya. Kita tahu bahwa Entamoeba histolytica dan Giardia lamblia sama-sama akan menyebabkan disentri amuba, ya. Kalau kita lihat akibat dari diare yang terus-menerus, villi-villi yang normalnya seperti jari penari ini lama-lama akan mengalami pemendekan, ya. Dan Anda tahu pelajaran dari histologi maupun patologi anatomi bahwa mukosa yang matang itu terdapat di apex, dan
Di apex inilah yang akan mengandung enzim pencernaan, sedangkan sel-sel yang letaknya di kripta ini akan mengalami migrasi kemudian berdiferensiasi menjadi sel yang matang mengandung enzim tadi. Ya. Yang perlu Anda ketahui lagi, saya ingin reminding kepada Anda sekalian bahwa Anda perlu mengenal dengan baik bagaimana balance cairan di usus yang normal. Anda tahu bahwa seorang anak ataupun bayi mengkonsumsi cairan, biasanya susu 1-2 liter per hari, ya. Kita lihat bahwa kelenjar-kelenjar yang ada di saluran cerna akan mensekresi enzim-enzim pencernaan. Anda sudah tahu di kelenjar saliva akan mensekresi sekitar 1,5 liter, kemudian kelenjar di perut, pankreas dan hati akan mensekresi sekitar 5-6 liter enzim pencernaan, dan kira-kira jumlah cairan atau intake oral yang didapatkan oleh bayi pada anak per hari yang masuk ke usus halus kira-kira 9 liter. Ya. Kita lihat bahwa yang diminum hanya 1-2 liter, tetapi yang masuk ke dalam usus halus sebanyak 9 liter. Dan di dalam usus halus ini, sepanjang usus halus ini akan terjadi absorpsi, pencernaan makanan, absorpsi nutrien, dan juga terjadi keseimbangan cairan maupun elektrolit. Kata kuncinya adalah di klorida. Ya. Jadi klorida ini yang akan membawa natrium sebagai soulmate-nya untuk masuk ke dalam intrasel, dan tentunya akan diikuti dengan elektrolit yang lain. Sedangkan H2O, karena selaput dari saluran cerna ini adalah berfungsi sebagai selaput permeabel, maka H2O ini akan dengan mudah keluar masuk antara ekstra dan intrasel, ya. Dia akan masuk ke lumen, kemudian dia dengan mudah akan masuk intrasel, ya. Sedangkan HCO3 sebagai keseimbangan penyerapan elektrolit tadi akan diekskresi ke dalam lumen. Proses penyerapan atau keseimbangan cairan elektrolit ini kita lihat bahwa pada saat mencapai ilium, ya, ujung dari usus halus, kira-kira 8 liter per harinya akan diabsorpsi, sehingga kira-kira hanya 1-1,5 liter saja yang akan masuk ke dalam kolon. Dan di dalam kolon ini reabsorpsi cairan dan elektrolit mayoritas terjadi di sini, sedangkan absorpsi nutrien yang terjadi begitu kecil sehingga dapat diabaikan. Dan kalau kita lihat dari 1-1,5 liter cairan kimus tadi, tinggal 100-200 atau 250 ml kandungan cairan yang akan membentuk tinja yang foam, ya, atau foam stool, ya. Jadi nanti Anda jangan bingung ketika Anda mulai mandiri dan bertemu dengan pasien atau ibu pasien yang educated. Mereka akan menyampaikan bahwa berat dari tinja anaknya adalah sekitar 200 atau lebih besar dari 250 gram, ya. Kalau bentuknya seperti bubur atau lebih cair. Kalau bentuknya seperti odol, biasanya mereka akan timbang bentuknya, beratnya sekitar 100-200 gram. Nah, bagaimana diare sekretorik akan terjadi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa bila ada patogen, ya, patogen itu bisa bakteri, ya, bisa parasit. Contohnya di sini adalah bakteri Yersinia yang menghasilkan toksin. Dia akan mengalami adesi pada epitel mukosa usus, ya. Nah, attach atau
menempelnya atau adesi dari toksin inilah yang akan mengaktifasi pemecahan ATP menjadi siklik AMP, dan siklik AMP inilah yang akan menyebabkan blocking dari klorida. Tadi saya sampaikan bahwa klorida itulah kata kunci cairan akan masuk ke dalam intrasel. Jadi kalau klorida di blocking, maka natrium, ya, kalium akan ikut terblok karena mereka secara keseimbangan akan menempel pada klorida, ya. Sehingga akibat dari klorida yang banyak di luar atau di lumen, maka cairan intralumen akan mengalami peningkatan gradien. Tentunya ini akan menarik cairan intrasel keluar menuju lumen. Hal ini yang akan menyebabkan terjadinya watery diarrhea atau diare yang cair. Dan tentunya diare yang cair ini kalau diperiksa maka kadar natrium, kadar kalium, kadar klorida termasuk bikarbonat akan tinggi pada diare yang cair. Tentunya lama-kelamaan akan terjadi konsekuensi metabolik, yaitu terjadinya asidosis metabolik atau dehidrasi berat sampai dengan shock. Akan halnya osmotik diare, biasanya ini terjadi akibat terdapatnya kelainan villi usus yang erosi akibat infeksi virus, ya, atau rotavirus. Akibat rotavirus yang menyebabkan destruksi epitel di apex, maka enzim disakaridase akan berkurang. Tentunya laktosa yang diminum, ya, karena susu terdiri dari rata-rata laktosa, ya. Ketika diminum tidak dicerna dengan baik karena sebagian dari apex dari villi-villi tersebut rusak, sehingga laktosa ini yang tidak diserap akan sampai di kolon. Dan kita tahu di kolon banyak sekali bakteri yang oportunistik maupun bakteri yang baik yang menjaga keseimbangan. Akan tetapi bila ada ketidakseimbangan dalam absorpsi nutrien, maka laktosa yang tidak diabsorpsi ini akan difermentasi oleh bakteri yang ada di kolon. Tentunya akan menghasilkan asam organik dan gas. Dan gas ini akan menyebabkan kembung. Selain itu asam organik dan gas ini akan meningkatkan gradien usus atau gradien intralumen, menyebabkan penarikan cairan yang banyak ke dalam lumen, sehingga akan terjadi diare yang seperti bubur atau lebih cair, ya. Dan asam organik yang terkandung di dalam tinja tersebut bila mengenai kulit akan mengiritasi, sehingga kita akan mendengarkan keluhan dari ibu pasien bahwa pasien mengalami kemerahan pada bokongnya. Dan biasanya pasien ini bila dibersihkan bokongnya dengan air atau dicebok, maka pasien biasanya menangis dengan keras karena kesakitan. Ya. Jadi kalau saya dapat simpulkan di sini, diare, ya, akan menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit, Pak, karena kadar elektrolit yang meningkat pada diare yang cair, sehingga bila tidak diganti dengan oralit ataupun cairan lainnya, ya, maka akan terjadi defisit cairan dan elektrolit yang dapat menyebabkan dehidrasi. Dan tentunya sejalan dengan derajat dehidrasi yang makin berat ataupun yang shock tidak teratasi dengan baik akan menyebabkan kematian. Selain itu diare juga akan menyebabkan penurunan asupan makanan, bisa karena tidak ingin makan akibat dari mual dan muntah yang terjadi yang menemani gejala diare tadi, ya. Bisa juga karena absorpsi nutrien yang tidak sempurna akibat perlukaan pada
mukosa usus, ya, maka akan terjadi kehilangan berat badan. Dan kalau ini berlangsung lama diarenya menjadi kronik, maka akan terjadi gagal tumbuh yang menyebabkan malnutrisi. Dan hati-hati, malnutrisi ini akan menyebabkan gangguan kognitif di kemudian hari, dan bila tidak dikoreksi akan menyebabkan diare, ya. Sirkulus vitius ini bila tidak dikoreksi lama-lama akan dapat menyebabkan kematian. Ya. Nah, Anda sebagai calon klinisi harus dapat melakukan anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik yang baik untuk menentukan derajat dehidrasi, dan jangan lupa selalu menanyakan berapa berat badan anak sebelum sakit. Selain Anda harus menimbang berat badan anak ketika memeriksa dan evaluasi apakah ada kehilangan berat badan. Karena kehilangan berat badan menurut WHO ataupun Kemkes, ya, dapat memprediksi derajat beratnya dehidrasi. Bila kehilangan berat badan kurang dari 5%, kemungkinan tidak ada dehidrasi. Tetapi kehilangan berat badan antara 5-10%, hati-hati, anak ini sudah mengalami dehidrasi ringan sedang. Berat badan yang kehilangan lebih dari 10%, hati-hati, anak ini mungkin sudah mengalami dehidrasi yang berat sampai syok. Ya. Ini adalah tanda bahwa seorang anak mengalami dehidrasi ringan sedang. Ya. Anda harus dapat mengenali dehidrasi ringan sedang dan harus dapat mencari apakah tanda ini ada pada anak tersebut. Ya. Contohnya adalah anak ini biasanya menangis, cengeng, ya. Kelopak mata kelihatan cekung, dan ketika dia menangis keras, masih aktif, kita tidak melihat lagi air matanya. Dan kalau kita raba, maka mulutnya teraba kering, terutama lidahnya. Dan anak tampak kehausan, kalau diberikan susu atau cairan pengganti atau oralit, kelihatan anak bersemangat minum, ya, kelihatan kehausan. Tapi hati-hati, bila tidak diperhatikan biasanya anak akan muntah, ya, karena terlalu semangat dia minum karena kehausan sehingga kadang-kadang tersedak menyebabkan batuk dan muntah. Dan satu lagi bahwa turgornya biasanya akan berkurang. Ya. Nah, bila tanda dehidrasi ringan tadi harus Anda cari, karena kalau itu tidak ada berarti kemungkinannya tinggal dua, apakah tanpa dehidrasi atau dengan dehidrasi berat. Ya. Kalau ternyata anaknya kelihatan loyo seperti ini, ya, kesadarannya menurun dari apatis somnolen, bahkan sopor. Anda sudah belajar mengenai tingkat kesadaran di modul neurologi, ya. Kita sebut anaknya letargik atau mungkin sampai tidak sadar. Kita lihat anaknya cekung matanya, ya. Mungkin juga tidak bisa menangis, ya, dia acuh tak acuh, ya. Kalau kita periksa sangat-sangat kering mulutnya. Bahkan anak itu biasanya sudah tidak bisa minum atau tidak ingin minum kalau kita sodorkan dotnya. Dan kalau kita lihat anak tersebut, kita dapat potret turgornya tidak langsung kembali dalam 2 detik, hati-hati. Anak ini mungkin sudah mengalami dehidrasi berat atau syok, ya. Jadi Anda perlakuannya tentunya akan beda, ya. Nah, pada saat Anda mendiagnosis, nanti Anda akan belajar bahwa ada yang disebut primary assessment triangle, ya, pediatric assessment triangle, itu yang disebut sebagai primary survey. Dalam 30-60 detik Anda harus dapat menentukan apakah anak tersebut mengalami dehidrasi ringan sedang, yang penting itu,
atau dia tanpa dehidrasi atau dia dehidrasi berat, ya, dalam 30 sampai 60 detik. Karena sesudah itu Anda akan melakukan ABCDE dan initial treatment sebelum Anda menggali secondary survey untuk mencari apakah ada faktor-faktor lain yang akan memperberat diare akut pada pasien ini, ya, ataupun diare melanjut pada pasien ini, ya. Apakah itu Anda harus tanyakan apakah diarenya disertai darah. Anda juga harus tanya berapa lama sudah diarenya, ya, apakah diare akut kurang dari 7 hari, apakah diare melanjut 7 sampai 14 hari, yang harus kita cermati karena ini harus dirujuk karena pada diare melanjut ini salah satu faktor risiko terjadinya diare persisten atau diare kronik yang akan menyebabkan gangguan kognitif, gangguan nutrisi, bahkan kematian, ya. Anda harus cari apakah ada gangguan nutrisi, ya. Tentunya Anda harus mencari anamnesis asupan makanan apakah benar pada bayi ini, ya. Pada pemeriksaan fisik Anda cari tanda-tanda gizi buruk, marasmik atau gizi buruk kwashiorkor di mana Anda menemukan tanda UDEM pada pasien ini. Gejala defisiensi vitamin A harus Anda cari. Anda lihat pada kantus lateralisnya, bukan medial tapi lateralisnya, apakah ada foamy, ya. Jadi kalau boleh saya berikan suatu ilustrasi seperti horden yang berlipat, ya, pada kantus lateralis. Hati-hati, kemungkinan ada defisiensi vitamin A. Bila pasien mengalami demam, padahal Anda sudah atau ibu sudah memberikan oralit dan meneruskan makanannya, tidak memuasakan, meneruskan ASI-nya, hati-hati. Mungkin demam ini salah satu gejala adanya infeksi bakteri ataupun yang invasif, ya. Dan jangan lupa status vaksinasi terutama campak, karena campak pada pasien-pasien diare, ya, akan menyebabkan diare kronik bahkan sampai 3 bulan. Bagaimana kita melakukan tata laksana pada pasien tadi? Setelah kita menganamnesis, ya, primary survey, secondary survey, kemudian kita melakukan tata laksana. Plan A bila diagnosisnya adalah diare tanpa dehidrasi. Diarenya itu diare akut atau diare melanjut atau diare kronik atau persisten tanpa dehidrasi, ya. Anda anjurkan kepada ibu tetap memberikan oralit, ya, 10 cc per kilogram berat badan setiap mencret yang banyak, seperti itu, ya, ataupun 5 cc per kilo bila anak muntah, jadi mengganti cairannya, kira-kira demikian, ya. Kemudian ASI teruskan, jangan dipuasakan, ya. Susu formula kalau pasiennya tidak mendapatkan ASI jangan diganti, lanjutkan. Makanan biasanya teruskan, ya. Dan sampaikan kepada orang tuanya, Anda sebagai dokter harus melakukan advis ataupun nasihat. Hati-hati Bu bila diare dalam 3 hari tidak sembuh, atau ternyata diarenya bertambah banyak, atau muntahnya terjadi terus-menerus, atau anaknya kelihatan bertambah lama bertambah haus, atau sama sekali tidak mau makan atau minum, atau disertai demam yang tidak turun walaupun sudah diberikan parastamol misalnya, atau ada darah di dalam tinjanya, maka tanda-tanda inilah yang harus ibu bawa anaknya ke puskesmas terdekat ataupun fasilitas kesehatan lainnya, ya. Sedangkan untuk diare akut dehidrasi ringan sedang,
di puskesmas ya, biasanya Anda ada pojok uro, upaya rehidrasi oral. Lakukan pemberian rehidrasi oral 75 ml per kilogram berat badan selama 3 jam. Contohnya anak 1 tahun 10 kilo kira-kira membutuhkan 750 cc atau 3 gelas. Anjurkan untuk ke ibunya memberikan Oralit 1 gelas dalam 1 jam dengan sendok. Kita lihat apakah anaknya muntah, bisa minum dengan baik atau tidak. Kalau anaknya muntah, Anda anjurkan untuk diberikan melalui NGT. Anda pasang NGT, Anda sudah belajar bagaimana memasang NGT di KKD saat modul gastrointestinal. Ya. Bisa diberikan 10 cc per kilo ataupun 5 cc per kilo tergantung diare atau muntahnya melalui NGT. Ya. Bila tidak atau muntah berlanjut, barulah Anda berpikir untuk memberikan rehidrasi intravena. Begitu ya. Dan kalau dengan Oralit ternyata membaik, ibunya biasanya bertanya, "Dok, kapan anak saya boleh makan?" Anda akan anjurkan, "Bu, ASI dilanjutkan walaupun dalam atau bila anak minta menyusui, ya biasanya ibunya tahu anaknya kalau ingin menyusui pada saat rehidrasi sekalipun. Misalnya anak diberikan rehidrasi intravena tetapi dia minta susu, boleh ya. Tetapi untuk makanan sehari-harinya baru diberikan ketika rehidrasi pada anak besar sudah dilakukan selama 2 jam dan pada bayi bila dilakukan selama 3-4 jam. Kenapa demikian? Karena pada saat dehidrasi ringan sedang, kalau kita berikan makanan selain ASI akan menimbulkan muntah. Karena pada saat itu base excess atau terjadi asidosis yang minimal gitu ya, membuat tubuh lebih asam dan hal itu yang menyebabkan anak cenderung mudah muntah. Ya, jadi harus direhidrasi dulu baru diberikan makanan sehari-harinya. Kecuali kalau ASI boleh diberikan walaupun anaknya mengalami dehidrasi baik itu ringan sedang maupun berat ya. Nah, kapan seorang anak dikatakan oh ini nggak berhasil nih? Kita harus berikan rehidrasi intravena ya. Beberapa hal Anda bisa baca di sini ya. Jadi kalau anaknya tidak bisa diberikan Oralit melalui oral ya, kembung ya, atau bahkan kalau ibunya sama sekali tidak bisa dididik untuk memberikan atau menyiapkan Oralit yang bungkus, bukan Oralit yang cair yang di botol gelas ya. Kita boleh berikan rehidrasi intravena karena kemungkinan dehidrasinya bukan ringan sedang lagi, mungkin dehidrasi berat sehingga anak tidak mau minum ya, tadi salah satu gejala dehidrasi berat, atau urinnya juga ternyata berkurang, sangat kurang ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita berikan rehidrasi intravena ya? Kita lihat usianya patokannya. Di bawah usia 1 tahun kita berikan 30 ml per kilo dalam 1 jam, akan tetapi kalau anak yang lebih besar dilakukan dalam 30 menit juga, bisa sampai 1 jam ya. Kemudian dilanjutkan dengan 70 cc per kilo. Kalau kita lihat tetesannya mirip dengan dehidrasi ringan sedang ya. Buat bayi total semua 6 jam karena komposisi cairan tubuh bayi yang lebih banyak cairan memerlukan lebih lama rehidrasi dibandingkan anak besar. Jadi anak besar total kira-kira 3 jam. Dan pada saat mengalami dehidrasi berat atau shock ya, apa bedanya dehidrasi berat dengan shock hipovolemik? Dehidrasi berat adalah salah satu bentuk shock hipovolemik yang masih terkompensasi. Makanya kita lihat di sini tata laksananya adalah sama dengan tata laksana shock hipovolemik, yaitu 20-30 ml per
kilo ya. Dan kita bisa lakukan pengulangan pemberian misalnya dalam setengah jam, nadinya masih cepat, masih lemah, kita masih bisa berikan 30 cc per kilo ya. Seperti halnya kita mengatasi anak yang shock hipovolemik ya. Dan bagaimana bila anak tersebut ternyata ada penyakit penyerta, gizi buruk, ternyata ada pneumonia, atau anak tersebut mengalami kejang, ya, penyebabnya adalah infeksi, ensefalitis, ataupun meningitis, di mana volume yang tadi kita berikan terlalu cepat akan memperburuk gejala penyakit penyertanya, gejala meningitisnya, gejala ensefalitisnya, gizi buruknya. Maka kita lakukan rehidrasi dalam 24 jam, di mana sepertiga volume yang kita hitung berdasarkan kebutuhan volume per hari sesuai dengan berat badan. Ini adalah berat badan bayi yang sampai 10 kilo, kita berikan contohnya 250 cc per kilo per hari, kita berikan sepertiganya dalam 4 jam dan 2/3-nya dalam 20 jam supaya tidak terjadi gagal jantung ya karena akibat overload tadi ataupun kejangnya menjadi perburukan ya. Dan kalau kita lihat dari tabel ini ya, ada seorang saintis yang memeriksa kadar elektrolit dalam tinja anak yang mengalami infeksi kolera ataupun diare akibat rotavirus dan satu lagi yang E. coli ya. Kita lihat kadar natriumnya yang paling banyak kehilangannya pada infeksi kolera ya. Pada ETEK ya, sama-sama kolera dan ETEK menghasilkan toksin, kita lihat hanya 2/3-nya. Sedangkan pada rotavirus hanya 1/3 dari kehilangan natrium di akibat kolera. Dan kita lihat mengapa Oralit WHO mengurangi dosis kandungan natrium dalam oralitnya. Karena ternyata kita paling banyak penyebab diare adalah E. coli ataupun rotavirus. Dan Oralit WHO yang 2002 ini yang kita pakai sekarang ini dapat juga untuk mengoreksi kelainan elektrolit akibat infeksi kolera ya. Dan cairan mana yang bermanfaat untuk mengoreksi anak dengan diare ya. Kita bisa lihat di sini, tentunya yang akan kita pilih adalah yang komplit ya. Satu, mereka mengandung laktat ataupun aksetat sebagai base korektor karena kita tahu HCO3 akan dikeluarkan lumen. Tentunya NaCl kurang sempurna ya karena dia hanya mengandung natrium yang begitu tinggi. Jadi hati-hati juga pada pasien yang mengalami infeksi susunan saraf pusat ya karena kadar natriumnya terlalu tinggi. Akan halnya cairan DGANA sekarang sudah tidak dikeluarkan lagi karena kandungan glukosanya yang terlalu tinggi ya. Sekarang tinggal cairan RL dan KN3B. Karena kalau kita lihat keduanya cukup lengkap ya. Hanya saja pada RL kaliumnya rendah, pada KN3B kaliumnya cukup tinggi. Kita lihat tadi natrium cukup dikeluarkan ya. Pada penyebab E. coli sekitar 50-an mg, pada penyebab rotavirus 30-an mg ya. Yang RL terlalu tinggi dan Anda tahu bahwa kaliumnya juga sebanding, jadi ini cukup ideal. Glukosa sedikit itu akan memperbaiki hipoglikemi yang terjadi akibat asupan nutrisi yang kurang pada anak-anak yang diare. Ya, jadi cairan yang ideal adalah KN3B sebenarnya. Ini adalah nama dagang ya. Tapi sebenarnya yang komposisinya seperti inilah yang sangat ideal buat anak-anak yang mengalami diare. Ya.
Dan satu lagi yang saya ingatkan di sini, antibiotik hanya terindikasi pada pasien-pasien yang terinfeksi kolera, anak atau bayi yang mengalami disentri atau sigelosis, ya, dan biasanya kita berikan Cefixim saat ini yang terbaik, ya. Kemudian penyebab untuk parasit amoebiasis atau giardiasis, ya, kita berikan metronidazole. Jadi hanya 4 penyebab inilah yang akan kita berikan antibiotik ataupun antiparasit. Jadi kalau saya dapat ulangi di sini bahwa prinsip manajemen diare ada 5 langkah tuntaskan diare atau lintas diare. Yang pertama, koreksi dehidrasi atau shock. Kemudian lanjutkan makanan sehari-hari termasuk ASI pada bayi-bayi yang di bawah 3 bulan dengan dehidrasi berat, dengan gangguan nutrisi, pemberian laktos formula bebas laktosa diindikasikan karena adanya gejala laktos intoleran sehingga akan memperpendek lama diare. Jangan lupa pemberian zinc, ya, karena zinc ini akan memperbaiki metabolisme yang terganggu, yaitu dengan cara klorida yang diblok tadi oleh toksin akan dapat masuk kembali ke dalam intrasel sehingga metabolismenya akan mengalami perbaikan. Selanjutnya fili-fili usus akan perbaikannya dipercepat dengan pemberian zinc. Antibiotik hanya diberikan pada kasus yang tertentu saja, tadi sudah saya sampaikan. Pemberian probiotik bukan rekomendasi WHO, akan tetapi meta-analisis menunjukkan pemberian probiotik sangat bermanfaat untuk mengurangi diare, ya. Dan jangan lupa edukasi kepada orang tua, terutama hygiene perorangan, bagaimana melihat apakah seorang anak atau bayi perlu dibawa ke rumah sakit ataupun perlu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat pada anak-anak yang mengalami diare. Selain itu, bagaimana caranya memberikan nutrisi, bagaimana caranya mencegah diare di kemudian hari pada anak-anak di sekitar bayinya atau anaknya yang mengalami diare, vaksinasi dan seterusnya, edukasi parenteral sangat-sangat penting selain dari 4 hal ini, ya. Dan satu lagi saya akan mengingatkan bahwa beberapa obat yang nanti kalian akan temukan pada kehidupan sehari-hari saat menghadapi anak dengan diare ternyata dibuktikan tidak efektif, dan hal ini tentunya akan memperberat bagi keluarga karena mereka akan mengeluarkan ekstra uang untuk obat-obat ini, ya, dan kadang-kadang obat ini jadi akan membuat ibu atau orang tua atau yang menjaga bayi menjadi lengah pada 4 hal yang harus diperhatikan tadi, yaitu koreksi rehidrasi dengan pemberian oralit, teruskan ASI dan makanan sehari-hari, memberikan formula bebas laktosa pada kasus-kasus yang berisiko tinggi, contohnya gizi buruk pada bayi muda di bawah 3 bulan, dan juga pemberian zinc penting untuk perbaiki metabolisme, mempercepat penyembuhan fili-fili usus. Selain zinc juga mempunyai efek antibakteri, dan tentunya pemberian antibiotik jangan diberikan tanpa pertimbangan yang matang dan bukti adanya infeksi. Hati-hati dengan antibiotik associated diarrhea akibat pemberian antibiotik yang tidak perlu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar.